Bab 4. Modal sumber daya manusia. Pokok pembahasan. 1. Pengertian modal sumber daya manusia. 2. Peningkatan sumber daya manusia. 3. Penghargaan terhadap sumber daya manusia. 4. Memotivasi sumber daya manusia. 5. Meningkatkan competitive advantage melalui karyawan. Dan 6. Karyawan sebagai sumber daya manusia. Pendahuluan. Sumber daya manusia tidak mungkin mempunyai keterampilan tinggi tanpa sentuhan pendidikan. Sentuhan pendidikan yang dapat menciptakan keterampilan tinggi tidak mungkin dijalankan apa adanya dengan pendanaan yang terlalu rendah. Keterampilan itu sendiri dapat dipilih menjadi dua, yaitu bersifat dasar dan operasional. Kedua keterampilan ini penting untuk mengembangkan diri manusia yang dididik. Konsekuensinya, pendanaan untuk membangun tidak mungkin kecil. 1. Pengertian modal sumber daya manusia. Menurut Park mengatakan, modal manusia dapat diartikan sebagai spesialisasi keahlian yang disediakan tenaga kerja dan dapat diperoleh dengan mengalokasikan pendapatan untuk pendidikan dan kesehatan. Modal manusia sebagai saham yang berupa keterampilan dan pengetahuan merupakan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin, sehingga menghasilkan nilai ekonomi. Keterampilan dan pengetahuan itulah yang diperoleh oleh pekerja melalui pendidikan dan pengalaman. Ahli ekonomi mengemukakan bahwa modal sumber daya manusia sebagai cerminan nilai dari kapasitas manusia. Dia meyakini bahwa modal sumber daya manusia seperti jenis dari modal lainnya dapat diinvestasikan melalui pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kebermanfaatannya, sehingga terjadi peningkatan kualitas kerjanya dan akan berujung pada peningkatan penghasilan. Sumber daya manusia dapat dipandang sebagai aktiva tidak kentara dalam neraca, sehingga sering mengalami kerumitan dalam menilainya. Keterampilan yang diperoleh oleh satu pekerja melalui pendidikan formal maupun non-formal dan pengalaman selama mereka bekerja dapat meningkatkan produktivitas pekerja tersebut dan berakibat pada peningkatan pendapatannya. 2. Peningkatan sumber daya manusia. Kemampuan profesional tenaga kerja merupakan modal yang sangat penting dan besar perannya dalam pengembangan lembaga di mana mereka bekerja. Pendidikan non-formal seperti pelatihan hendaknya menjunjung tinggi profesionalisme tenaga kerja. Dalam teori Bloom dikatakan bahwa pembelajaran keterampilan tidak akan mempunyai manfaat yang besar jika tidak didahului dengan penguasaan kognitif. Selain itu juga diikuti dengan kemampuan afektif dan psikomotorik. Maka dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia merupakan komponen pokok dalam usaha menumbuhkan perekonomian suatu negara, sehingga besar kecilnya investasi terhadap manusia akan berpengaruh sangat besar. Ilmu, teknologi, dan seni berkembang begitu pesat, sehingga tatanan kerja dan hubungan kemanusiaan di dunia kerja juga ikut berkembang. Perkembangan ilmu dan teknologi sangat mempengaruhi perubahan perilaku pekerja karena adanya peralatan dan mesin-mesin baru. Mengingat sumber daya manusia merupakan komponen faktor produksi yang paling tinggi mobilitasnya, maka perlu dipikirkan bagaimana agar tidak dalam kondisi statis. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan adalah dengan jalur pendidikan formal maupun pendidikan informal. 3. Penghargaan terhadap sumber daya manusia. Manusia sangat berbeda dengan mesin dan sumber daya lainnya. Manusia mempunyai perasaan dan harapan yang senantiasa berubah.
Perubahan ini perlu diantisipasi oleh pimpinan suatu lembaga yang mempekerjakan manusia dengan menyikapinya menggunakan perasaan dan harapan sumber daya manusia dengan cara memberi kontraprestasi ataupun penghargaan atas apa yang telah mereka sumbangkan. Penghargaan yang diberikan sering tergantung pada tingkat pendidikan tenaga kerja. Karena sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tinggi mempunyai hubungan positif dengan kinerja. Artinya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kinerjanya. Maka konsekuensi pemberian penghargaan yang berupa gaji yang dikaitkan dengan tingginya tingkat pendidikan. 4. Memotivasi sumber daya manusia. Terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja tenaga kerja menurut Denin 2003, antara lain A. Sikap terhadap pemimpin, B. Ketepatan waktu kerja, C. Motivasi kerja, D. Lingkungan kerja, dan E. Bakat khusus. 5. Meningkatkan competitive advantage melalui karyawan. Kita semua memahami bahwa unsur manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk mengembangkan perusahaan. Sebagus apapun sistem dibuat, tetap ditentukan oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Oleh karena itu, ilmu yang berkaitan dengan Human Research Development berkembang pesat. Pimpinan perusahaan yang baik akan sangat memperhatikan strategi di bidang pengembangan sumber daya manusia dengan strategi bisnis perusahaan. Pada saat ini telah terjadi transformasi terhadap human capital management, di mana manusia sebagai agen dalam proses transformasi. 6. Karyawan sebagai sumber daya manusia. Corporate culture dapat membantu perusahaan agar para karyawan mempunyai nilai-nilai dalam bersikap dan berperilaku yang bertujuan meningkatkan kualitas kinerja. Dengan meningkatkan kualitas kerja, maka karyawan memperoleh kecerahan masa depan dan kelestarian dalam kinerjanya. Untuk itu, setiap karyawan hendak mempertahankan kualitas produktivitasnya agar berdaya saing hasil produksinya dapat meningkat. Kedisiplinan yang terkait dengan waktu kerja merupakan kunci kesuksesan dalam berusaha. Tenaga kerja yang bisa menghargai waktu dengan tidak menyia-nyiakan waktu kerja tentu akan menghasilkan produktivitas yang maksimum, sehingga akan tercipta efisiensi kerja. Motivasi kerja terdiri dari 2, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan motivasi eksternal merupakan motivasi yang berasal dari luar individu yang bersangkutan dalam menyelesaikan pekerjaan. Adapun pengembangan human capital menurut Eda Ratna 2008 antara lain sebagai berikut. 1. Internalisasi corporate culture. 2. Memastikan pelaksanaan good corporate governance. 3. Mengembangkan sumber daya manusia profesional sebagai human capital yang produktif dan prudent. 4. Menciptakan pemimpin atau leader sebagai role model dan people manager. 5. Menegakkan dan meningkatkan kepatuhan hukum. Terima kasih.